Oke teman-teman, di sini saya bercerita tentang yang saya alami ya beberapa bulan yang lalu, bahkan beberapa hari ini sih ya. Jadi teman-teman, setelah 2023 awal saya buat m-banking lagi, karena kan udah hampir 2 tahun lah ya, dari 2020 sampai 2023, bahkan 3 tahun lah ya. Jadi teman-teman, setelah saya buat m-banking itu, saya isilah, saya masukkan nomor HP, email, sama password dan username-nya lah gitu segala macam. Jadi udah saya buat lah, udah jadilah ceritanya ini udah ada gitu. Jadi teman-teman yang anehnya itu ya mungkin teman-teman nggak percaya ya ataupun nggak pernah mengalami ataupun mungkin ada juga yang pernah mengalami ya. Jadi setelah saya udah buat gitu kan, jadi setelah saya buka m-bankingnya, saya masukkan sandi sama username-nya, tiba-tiba ATM-nya jadi 2 gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman jadi 2 gitu, ada yang masuk nomor rekeningnya gitu. Saya heran lah ya kan. Nah inilah teman-teman. Jadi ini kan ini yang di nomor rekening saya gitu, yang di bawah nggak tahu nomor rekening siapa gitu. Jadi teman-teman, setiap bulan di nomor rekening yang di bawah ini itu aliran uang itu masuk gitu ya, masuk dan keluar masuk gitu. Masuk terus ditarik lagi gitu. Nah, dan nominalnya itu bukan kecil nominalnya, itu besar nominalnya teman-teman. Dan terakhir, paling besar lagi ya, yang terakhir. Ini udah bulan 7 ya. Ini udah bulan 7. Nah, Rabu 19 ya, Juli. 6 bulan, itu uangnya nggak saya ambil gitu, nggak saya ambil ya. Karena kan saya merasa nggak berhak juga gitu ngambil. Jadi teman-teman kemarin tuh di bulan 7 ya, masuk lagi di uangnya gitu. Dengan nominal yang besar gitu, besar kali gitu lah. Bagi saya sih besar ya, gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu lah ya kan, entah sebesar apa gitu. Masuk gitu. Ih, ya aku terkejut lah ya kan. Terkejut, besar kali nih. Jadi karena saya penasaran juga ya kan. Ya udah saya tarik gitu uangnya. Saya tarik, ya betul, betul uang gitu loh. Nah, tahu berapa nggak teman-teman? Ya, besar kali lah. Besar kali. Saya pun terkejut gitu. Ya, tapi nanti saya kasih tahu ya berapa nominalnya. Intinya besar lah, ya, jutaan. Jadi saya terkejut, sebetulnya ini uang apa sih? Karena dari hari pertama, kedua, ketiga itu nggak ada nggak ada yang nyariin gitu ya, nggak ada yang nyariin, sama nggak ada informasi juga sih yang saya dengar nggak ada gitu. Jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari tenang lah hidup saya kan. Mantap juga ini kan. Tiap bulan seperti ini apa enggak? Ya lumayan lah ya. Jadi teman-teman, singkat cerita, di hari keempat ya, saya ada telepon masuk ya. Saya ada telepon masuk, kebetulan yang telepon itu, yang nelpon cewek gitu. Cewek. Awalnya saya saya kira siapa gitu kan, karena dia tiba-tiba nggak langsung tanya, cuman dia langsung tanya, "Bang, abang orang mana gitu, marga apa dan tinggal di mana gitu." Ya saya kasih tahu gitu kan. Emang saya kalau ada yang nanya gitu memang langsung saya kasih tahu gitu kan gitu. Jadi setelah itu teman-teman, itulah singkat cerita, ditanyanya orang mana, tinggal di mana, kerjaannya apa gitu. Setelah itu barulah dikasih taunya, "Bang, ada nggak masuk uang di rekening abang gitu." Saya terkejut dong, itu kan, karena setahu saya ada sih kan, tapi bukan di rekening saya, tapi di rekening yang di bawah tadi gitu. Nominal uangnya segini. Nah di situ saya udah udah merasa berarti betul ini uangnya, kembalikan. Dan intinya nanti saya kembalikan lah.
Maksud saya pada saat itu, cuman pada saat itu nggak saya kembalikan langsung gitu, karena saya harus butuh data juga dong, seperti KTP sama nomor rekening gitu kan, kita sesuaikan gitu, betul nggak kan gitu, karena jumlah uangnya bukan jumlah kecil lah, lumayan besar lah ya, karena kalau misalnya jatuh ke tangan orang yang salah ya sayang lah kan gitu. Karena kenapa teman-teman, kenapa saya berpikir seperti itu, karena udah masuk uang itu, jadi saya sedikit banyaknya saya cerita sama kawan-kawan saya gitu. Nah, saya cerita sama kawan-kawan saya bahwa saya ada uang masuk nominal segini di ATM saya, cuman saya udah ambil gitu. Dan saya kasih tahu sama orang itu, siapa tahu orang itu ada tahu informasi bahwa itu uang siapa gitu. Rupanya orang itu nggak tahu ya, nggak tahu. Jadi saya curiganya di situ, siapa tahu teman saya ini ada kolang-kolingnya gitu kan, misalnya dia nyuruh kawannya bilang aja uangmu gitu kan gitu. Nah, karena dari nominalnya udah sama ya kan, karena saya udah cerita sama orang itu kan gitu. Jadi teman-teman, singkat cerita, akhirnya kami teleponan. Saya minta datanya KTP sama kakak ya, KTP sama kakak, satu lagi kartu keluarga sama buku tabungan juga ya, saya minta kakak KTP, buku tabungan gitu saya minta ya, karena saya mau memastikan juga, bukan karena apa gitu, karena jumlahnya besar ya, saya memang betul-betul memastikan uang itu milik siapa gitu. Singkat cerita, pas kami teleponan itu karena kondisi hujan, saya bilang lah, bang coba kirim ATM kakak sama buku tabungan, saya lihat dulu gimana, apakah memang betul atau sama datanya gitu. Rupanya belum ada belum ada respon ya, kemungkinan saya duga ya mereka nggak dengar gitu. Dan pada saat itu kondisinya hujan, terus suaranya putus-putus gitu ya, suaranya putus-putus, jadi saya nggak menyalahkan juga gitu. Jadi setelah kami udah teleponan, akhirnya kata orang itu terakhir, kalau memang abang orang jujur minta tolong dikembalikan gitu, dibilangnya gitu. Bang, kalau memang abang orang jujur minta tolong dikembalikan. Oke ya bang, terima kasih, selamat malam. Itulah akhir ceritanya ya, pada malam itu. Semalam lah, ini hari Rabu ya, jadi malam Rabu lah itu kami telepon. Jadi dan hari ini selesai gitu. Jadi setelah itu teman-teman, di chat orang itu minta tolong gitu. Jadi karena saya berpikir tadi saya udah minta kakak tadi sama KTP dan lain-lain tadi, jadi saya nggak terlalu open gitu ya, saya nggak terlalu open, saya kira orang itu mengabaikannya, rupanya orang itu nggak dengar gitu pas tadi kami teleponan gitu. Ini hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 19 Juli ya 2023. Rupanya tadi baru dijelaskan kalau memang itu nggak dengar gitu. Jadi itulah pikiran saya, karena saya udah ngomong gitu tapi nggak ada respon dari beliau, dari orang itu ya saya berpikir nggak betul ini kan gitu ya kan. Terus baru tadi pagi lah minta tolong ya kan, minta tolong lah bang dikembalikan uangnya, itu makan kami sebulan gitu, dan itu gaji kami sebulan, dan untuk makan kami sebulan gitu. Kami udah capek-capek kerja ya. Kebetulan teman-teman kerja di sawit ya. Jadi saya pas dia cerita itu, saya pun nggak tega ya. Walaupun niat saya mau kembalikan, cuman dengan kata-katanya itu kadang orang itu nggak makan gitu kan. Kadang apalagi teman-teman tante itu ya, satu marga sama saya ya teman-teman ya. Saya manggilnya Nang Muda lah kalau bahasa bahasa Nias ya, Nang Muda ya, tante lah, Nang Muda lah kalau nggak salah ya, Nang Muda ya, sama orang Batak, Nang Muda. Nggak tahu juga sih, lupa ya, gitulah
intinya kami satu marga lah ya. Kebetulan kakak itulah saya bilang ya, kakak itu aja lah ya, biar lebih jelas ya. Jadi kakak itu kebetulan lagi apa ya, lagi hamil mau melahirkan. Jadi uang itu sangat sangat butuh kali sama orang itu. Itulah kata-katanya teman-teman. Emang dalam hati besar saya sih ya, ya kalau bisa itu nggak ini ya, ibaratnya jangan ada yang minta lah gitulah istilahnya ya. Tapi di satu sisi saya juga pernah mengalami dan juga saya memikirkan ke depannya gitu ya, karena ibaratnya istilahnya gini teman-teman, karma berlaku ya, karma berlaku. Jadi saya juga berpikir gitu. Dan intinya teman-teman, saya udah pernah mengalami banyak macam-macam lah, yang nggak pernah punya uang, yang nggak pernah makan gitu satu hari, bahkan 2 hari teman-teman ya, bahkan cuma makan Indomie aja gitu, baru malamnya promak gitu kan. Jadi situ saya tersentuh hatinya teman-teman ya. Intinya kami sedikit banyaknya tadi cerita ya tentang keluarga gitu ya, maksudnya keluarga bapak itulah gitu sama kakak itu ya. Intinya orang itu kerjanya petani gitu teman-teman, kerjanya di sawit ya. Jadi setelah singkat cerita teman-teman, karena saya niat baik ya, jadi uang itu saya kembalikan teman-teman. Dan paling saya terharunya ya, memang jumlah uang itu nggak seberapa sih kalau memang dinilai dari nominalnya, cuman hati kita ini memang harus kalau bukan hak kita jangan kita ambil gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang punya, nggak apa-apa ya. Itu kalau prinsip saya sih kan gitu. Karena kebetulan teman-teman itu masuk ke ATM saya. Mungkin teman-teman bisa melihat ya, itu salah saya apa gimana sih sebetulnya. Saya pikir-pikir sih nggak, ya berat sih dibilang salah, dosa. Cuman posisinya di ATM saya gitu. Bukan saya ngambil ke tempat orang lain, ke ATM orang lain. Teman-teman bisa melihat nggak ya? Saya salah nggak ini ya teman-teman? Jadi saya bingung gitu ya. Apakah memang saya merasa bersalah ya, merasa berdosa gitu teman-teman. Tapi itu dia tadi, karena ATM-nya di ATM saya gitu, 2 gitu teman-teman. Nah, tuh ya. Jadi ATM saya itu di atas, jadi ATM yang masuk itu yang di bawah gitu. Nah, jadi teman-teman singkat cerita, uang itu saya kembalikan lah. Terus tadi ada sedikit juga dikasih sama abang gitu ya, ibaratnya uang terima kasih lah gitulah ya. Jadi itulah teman-teman, saya kirim lah tadi semua uang itu. Saya tolak pun ibaratnya nggak enak juga ya kan. Tapi dalam hati memang berharap sih gitu kan, dalam hati. Cuman hati kecil sama ini sih ya nggak apa-apa lah gitu kan. Nah, cuman karena kata beliau jangan semua, ya udah gitu. Intinya semuanya saya kirim harusnya teman-teman. Cuman karena beliau bilang jangan semua gitu. Anggap aja kalau misalnya kita dekat ya, mungkin kita ngopi-ngopi, makan gitu di rumah gitu kan. Itulah kata beliau teman-teman. Jadi teman-teman, singkat cerita, udah saya kembalikan uang itu. Akhirnya permasalahannya karena gini teman-teman, permasalahannya itu rupanya KTP kami salah di Duscapil gitu, di Duscapil Spirok ya. Saya ini sih ya, saya nilai Duscapil Spirok ini kurang teliti ya.
di ini ya, di soal pengurusan KK, KTP kurang teliti sekali lah ya, kurang teliti ya. Teman-teman bisa nanti memviralkan ini teman-teman, viralkan aja teman-teman. Itu ini Duscapil Spirok kurang teliti orangnya, ngurus data gitu ya. Ya karena saya ada bukti gitu. Karena tadi KTP kami teman-teman, KTP kami itu sama-sama abang ini ya, abang yang punya uang ini ya. Nicknya cuman nicknya aja yang nicknya sama. Terus foto saya, foto di KTP, ya foto di KTP abang itu, ya. Mungkin teman-teman nggak percaya sih ya, tapi inilah faktanya. Foto KTP abang itu harusnya kan wajah dia kan, ya, wajah dia kan, ya kan. Nah, tapi teman-teman, foto KTP abang itu wajah saya. Nah, wajah saya, gitu. Namanya sama, nicknya sama, wajahnya sama. Nah, itulah selebihnya beda kayak tempat tinggal sama apa ya? Status abang itu udah nikah, saya belum, ya kan? Belum datang jodohnya, sekalian promosi ya. Nah, itu teman-teman. Makanya saya nilai pekerjaan Duscapil Spirok Sumatera Utara jelek sekali. Jadi saya yang susah. Karena kemarin saya sampai sekarang teman-teman, itu BPJS kesehatan saya itu uangnya nggak dipotong gitu sama kantor. Karena di situ bermasalah. Jadi di situ seolah-olah anak saya ada 3 gitu. Ya rupanya nicknya itu nick abang itu. Nah, karena kan nama kami sama. Terus nicknya sama, muka sama kan gitu. Di KTP abang itu, tapi muka kami beda gitu. Muka kami beda gitu. Ya. Cuman foto KTP abang itu pun foto saya, harusnya kan foto dia gitu. Tapi ini fotoku, foto saya gitu. Nah, jadi situlah sampai kemarin saya kerja di di Martobung sana, ya. Gitu juga di BPJS itu udah ada anak gitu. Saya heran, ya saya kan belum nikah gitu, masih sendiri gitu. Rupanya gara-gara itu, karena salah ini, sama datanya di Duscapil. Jadi data dia itu sama. Itu juga di kantor saya. Jadi seolah-olah saya udah punya anak gitu, padahal masih belum gitu kan. Belum nikah pun kan gitu. Rupanya itu masalahnya. Nah, jadi teman-teman singkat cerita, saya lah udah mohon maaf, udah minta maaf ya sebesar-besarnya karena saya udah mempersulit ya. Walaupun jujur aja niat saya nggak ada niat mau nyuri ya, cuman karena uang itu ada di e-banking saya, ya mau gimana lagi gitu kan. Buktinya teman-teman, selama beberapa bulan nggak ada saya ambil, jujur aja nggak ada saya ambil. Nah cuman kemarin bulan 7 itulah saya ambil ya, dan yang saya ambil nggak tanggung-tanggung juga gitu, nominalnya besar gitu teman-teman, ya kan. Jadi gitulah teman-teman. Oh ya, saya lupa ya nominalnya berapa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, nominal setiap bulannya itu saya sebutkan aja nggak apa-apa ya, biar teman-teman tahu ya. Yang pertama, beda-beda sih teman-teman, nggak sama semua ya. Kadang dia ada 3,5 juta, kadang 4,5 juta, kadang 5 juta, ada juga yang 6,5 juta ya. Terus yang terakhir bulan 7 ini, teman-teman tahu berapa? Intinya di atas 5 juta lah. Gak apa-apa, saya kasih tahu aja, itu nominalnya 7.200.000 teman-teman. 7.200.000. Jadi yang saya pindahkan ke nomor rekening saya 7.100.000
ya, 7.100.000 itulah saya pindahkan. Jadi teman-teman, saya kembalikan tadi 6.500.000. Jadi tinggal sama saya 600. Nah, tapi jujur aja teman-teman, itu nggak ada niat sedikit pun, ya, nggak ada niat saya sedikit pun ngambil uang itu. Cuman karena saya kemarin penasaran, ya, karena saya penasaran, ya mau gimana lagi, saya coba-coba kan gitu. Saya coba-coba, rupanya 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak ada kabar gitu kan. Saya kira memang ini uang nggak jelas gitu kan gitu. Rupanya di hari keempatnya ada titik terangnya bahwa itu memang betul-betul ada pemiliknya dan memang betul-betul itu hasil keringatnya sendiri, ya. Kebetulan teman-teman nama kami sama, ya. Tadi saya lupa ngasih tahu di belakang tadi, ya. Kebetulan nama kami sama, ya. Dan nama sama, terus marganya sama, nah, sukunya sama, nah, asalnya pun sama. Jadi luar biasa, pengalaman yang tak terlupakan lah ibaratnya, ya teman-teman, ya. Tapi intinya kalau misalnya terjadi sekali lagi, mungkin saya agak berani lagi karena saya udah tahu sesusah-susahnya saya, ya, lebih banyak lagi yang susah di luar sana, ya, istilahnya, dan gitu. Ya, intinya teman-teman, ini jadikan pengalaman, ya, dan ini pengalaman terbesar saya sih. Enggak juga lah, masih ada lah pengalaman, tapi ini pengalaman yang bisa dibilang ya lumayan lah, ya teman-teman, ya. Intinya jadikan pelajaran. Semoga ini tidak terjadi ke depannya dan lebih waspada lagi. Dan untuk abangku yang punya uang, mohon berhati-hati, ya. Mohon berhati-hati, ya. Kalau misalnya abang salah orang, ya mungkin istilahnya uang itu nggak kembali kan gitu. Intinya saya mohon maaf kepada abang, ya, abang yang punya uang, ya. Namanya Adirman juga, tapi nama saya Adirman juga gitu. Intinya sama abang saya mohon maaf, ya. Sama kakak saya mohon maaf, ya, sama semuanya. Karena saya udah membuat udah membuat kegaduhan, membuat kekacauan dan membuat panik, ya. Saya memang betul-betul mohon maaf, ya. Intinya hati besar saya nggak ada niat saya mau ngambil uang itu, cuman karena kondisinya mendukung seperti itu, ya mau gimana lagi. Intinya saya mohon maaf, ya, sebesar-besarnya, ya. Semoga kedepannya orang abang makin sukses, sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya. Oke, ya teman-teman, ya. Semoga ini jadi pelajaran, dan mohon kepada abangnya agar berhati-hati lagi dan lebih waspada. Oke, salam dari saya, ya, Adirman.